She's been in the water for some time. You're under arrest. Who is you? Di awal film, diperlihatkan seorang wanita bernama Beth yang baru tiba di Kroasia untuk berlibur bersama sahabatnya. Beth menaiki taksi yang dikendarai oleh pria bernama Zane. Sesampainya di tujuan, sopir taksi ini memberikan kartu namanya. Siapa tahu Beth masih membutuhkan jasanya. Beth disambut oleh Kate dan mereka terlihat sangat senang karena akhirnya bisa liburan bersama setelah lama tidak bertemu. Sebagai bentuk rasa terima kasih, Beth memberikan Kate sebuah kalung sebagai hadiah. Kate senang sekali menerimanya. Malam harinya, Beth video call dengan suaminya, Rob, dan anak kecil mereka untuk menanyakan kabar. Dia juga memberitahu Rob bahwa ia akan makan malam bersama Kate di sebuah restoran. Setelah itu, Beth dan Kate bersiap pergi menuju restoran. Dan kita akan diperkenalkan seorang pria bernama Sebastian, pemilik penginapan tempat mereka menginap. Saat makan malam di restoran, mereka berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Dari percakapan tersebut, terungkap bahwa Beth datang ke Kroasia untuk menghibur Kate yang sedang galau karena baru bercerai. Kate kemudian mengakui bahwa meskipun sudah berpisah, dia masih menggunakan kartu kredit milik mantan suaminya, Jay. Dia berencana akan menggunakan limit kartu itu hingga bank memblokirnya. Karena itu, dia mengajak Beth menikmati makan malam mewah tanpa khawatir soal biaya. Karena semua tagihan akan ditanggung oleh kartu kredit mantan suaminya. Kemudian, ketika mau bayar tagihan makan malam, ternyata kartu kredit yang digunakan Kate telah diblokir oleh mantan suaminya. Kate menelpon Jay dan terlihat marah atas tindakan mantan suaminya itu. Akhirnya, mau tak mau, Kate membayar tagihan itu menggunakan uang pribadinya. Setelah makan malam, Beth bilang ingin kembali ke penginapan, tetapi Kate mengajaknya pergi ke klub malam untuk bersenang-senang. Apalagi momen seperti ini jarang-jarang mereka rasakan. Beth yang awalnya menolak, akhirnya mengiyakan ajakan sahabatnya ini. Mereka pergi naik taksi yang dikendarai Zane, sopir yang sebelumnya mengantar Beth. Setibanya di klub, Kate tampak begitu menikmati suasana. Dia memesan minuman beralkohol dan bahkan mengajak dua pria asing untuk bergabung dengan mereka. Beth sebenarnya tidak nyaman dengan situasi ini, tapi karena untuk menghargai Kate, dia pun mau bergabung untuk mengobrol dengan dua pria asing itu. Namun, situasi menjadi tak terkendali, di mana Beth akhirnya ikut minum hingga mabuk. Ketika terbangun, Beth menyadari dirinya sudah berada di kamar penginapan sendirian dan Kate tidak ada bersamanya. Dia pun mencari Kate, tapi meskipun sudah mencarinya kemana-mana, Beth tidak berhasil menemukan keberadaan sahabatnya itu. Beth mencoba mengingat kejadian tadi malam, tetapi pengaruh mabuk berat membuat ingatannya kosong. Kekhawatirannya semakin besar karena Kate belum juga kembali ke penginapan hingga siang hari. Merasa bingung, Beth menghubungi suaminya, Rob, untuk bercerita. Dia merasa aneh karena Kate tidak pernah pergi tanpa kabar. Rob mencoba menenangkan Beth, meminta dia tetap menikmati liburannya dan meyakinkannya bahwa Kate pasti segera kembali. Okay. Love you. Tetap cemas, Beth kemudian bertanya kepada Sebastian, pemilik penginapan, apakah dia melihat Kate. Namun Sebastian mengaku tidak melihatnya. Sebaliknya, dia menegur Beth karena melanggar aturan dengan membawa dua pria asing menginap di kamar dan meminta biaya tambahan. Karena semakin tidak tenang, Beth pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Kate. Dia bertemu seorang detektif bernama Pavik, tapi karena Beth tidak tahu nama klub malam atau identitas kedua pria yang bersama mereka, Pavik tidak terlalu menanggapi laporan Beth. Selain itu, polisi menjelaskan
bahwa mereka belum bisa memproses laporan orang hilang karena belum lewat 24 jam. Tidak menyerah, Beth menghubungi Zane, sopir taksi yang semalam mengantar mereka. Zane setuju untuk membantu Beth dan mengantarnya mendatangi ke klub malam itu. Sesampainya di sana, Beth menunjukkan foto Kate kepada bartender sambil menjelaskan bahwa Kate bersama dua pria asing semalam. Namun, bukannya membantu, bartender itu tampak ketakutan dan berkata tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba, Zane datang dan segera berbicara dengan bartender menggunakan bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh Beth. Hingga akhirnya, Zane mendapatkan informasi dari bartender tersebut. Ternyata, dua pria asing yang mereka temui semalam adalah pria sewaan yang biasanya dibayar untuk menemani seseorang. Beth merasa bingung karena dia tidak merasa menyewa pria itu. Beth mulai menduga kalau Kate yang menyewa dua pria itu karena malam itu Kate selalu mengatakan ingin menyenangkan dirinya. Oh my God. She kept going on and on about how I needed to have some fun. Malam harinya, Beth kembali menelpon suaminya, Rob, untuk kembali menceritakan situasi yang terjadi. Namun, Rob tetap meyakinkan Beth bahwa Kate pasti baik-baik saja dan tidak perlu cemas. Meski begitu, Beth tetap merasa gelisah, apalagi besok dia akan pulang. Dia pun memutuskan untuk menunda kepulangannya hingga Kate ditemukan. Keesokan harinya, Beth menemukan foto kedua pria itu di akun Instagram klub Blue Purple dan berhasil memperoleh nomor kontak mereka. Beth meminta Zane yang menghubungi mereka karena jika dia yang menghubungi, kemungkinan besar mereka tidak akan mau menemuinya. Setelah merencanakan semuanya, mereka berhasil mengatur pertemuan dengan kedua pria tersebut di sebuah kafe. Namun, begitu melihat Beth, kedua pria itu terkejut dan berlari pergi. Hey! Go! Zane berhasil mengejar salah satu pria dan menangkapnya. Pria itu pun mengaku bahwa mereka tidak tahu di mana Kate berada. Mereka hanya mencuri tas Kate dan menggadekannya. Beth kemudian bertanya, apakah mereka membius Kate? Pria itu pun membantahnya. Dia memohon agar tidak dilaporkan ke polisi dan berjanji akan mengembalikan tas Kate. Don't tell the police, please. Why give me money that not to please? I'll get you the bag, okay? Please. They're hers. It's dead. Why didn't they take your bag too? Beth kembali ke kantor polisi dengan membawa tas Kate. Namun, sebelum masuk, Zane meminta agar namanya tidak disebutkan dalam laporan polisi karena dia adalah seorang imigran gelap dan khawatir izin mengemudinya akan dicabut dan tak bisa lagi bekerja sebagai sopir taksi. Maybe don't mention my name. I don't want to get in trouble. Kali ini, Beth dilayani oleh detektif bernama Kovac. Ternyata, laporan tentang hilangnya Kate sebelumnya tidak diproses oleh detektif Pavik. Oleh karena itu, Beth harus mengulang ceritanya dari awal, mulai dari kejadian di klub malam, hingga bagaimana dia berhasil mendapatkan tas Kate yang dicuri oleh dua pria sewaan. Setelah mendengarkan keterangan Beth, detektif Kovac menyarankan Beth diperiksa untuk memastikan apakah ada obat bius yang diberikan padanya, atau apakah ada pelecehan yang terjadi malam itu. I need to ask, is it possible you may have been assaulted? Well, when we are done here, we'll take you to the hospital for a drug test and a checkup. Okay. Setelah pemeriksaan di rumah sakit, Beth harus menunggu 24 jam untuk mengetahui hasilnya. Di waktu yang sama, dia menghubungi mantan suami Kate bernama Jay. Jay mengaku sudah lama tidak berbicara dengan Kate. Tentu saja Beth merasa heran karena malam itu dia sempat melihat Kate berbicara dengan Jay di restoran mengenai kartu kredit yang diblokir. Jay pun membantahnya. Dia mengaku tidak pernah lagi berkomunikasi langsung dengan Kate karena sejak bercerai,
Mereka berdua selalu memakai pengacara jika ingin berbicara satu sama lain. Dan dia juga tidak pernah memberikan kartu kredit miliknya kepada Kate. Ketika Beth kembali ke penginapan, Sebastian memberitahu bahwa masa sewanya sudah habis dan dia harus segera keluar. Beth pun terlihat bingung, lalu Sebastian menawarkan kamar dengan harga murah, tapi lokasinya ada di basement. Beth pun mengambil kamar itu. Pada malam hari, Beth meminta bantuan Zane untuk mencari informasi lebih lanjut tentang Kate. Namun secara tiba-tiba Rob muncul dan terlihat kesal melihat Beth bersama Zane, sehingga Zane pun pergi. Let's get some food before we start cooking. I know a very good Syrian. Rob? What are you doing here? Beth menjelaskan semua yang telah terjadi kepada Rob. Namun, di tengah percakapan mereka, polisi menelepon untuk memberitahu bahwa mereka menemukan mayat perempuan yang memiliki ciri-ciri seperti Kate. Beth dan Rob pun segera pergi ke rumah sakit untuk memastikan kabar tersebut. Dan memang benar bahwa itu adalah jasad Kate. Tubuhnya sudah membiru. Kate diduga tewas akibat tenggelam. Oh my God. Namun, untuk memastikan apakah ada unsur pembunuhan atau tidak, polisi akan melakukan otopsi. Where do you think she was killed? For the results of the autopsy. Keesokan paginya, Rob memberitahu Beth bahwa dia harus kembali karena tak bisa meninggalkan pekerjaannya terlalu lama. Sementara Beth masih tetap tinggal sampai ada kejelasan mengenai tewasnya sahabatnya itu. Okay, guys, are you sure you don't want to come with me? We talked about this. I have to stay till after the autopsy. And Malam harinya, Beth bertemu dengan detektif Pavik yang menyimpulkan bahwa kematian Kate bukan karena pembunuhan. Ini murni karena kecelakaan di laut. Mendengar hal itu, Beth memohon kepada detektif Pavik agar diberi izin untuk melihat jenazah Kate terakhir kalinya. Setelah berada di ruang jenazah, Beth meminta detektif Pavik meninggalkannya sendirian bersama Kate. Beth mengeluarkan ponsel milik Kate dan mencoba membukanya dengan memindai wajah Kate yang sudah tak bernyawa. Setelah berhasil, Beth masuk ke toilet. Beth memeriksa ponsel Kate yang kini terbuka. Dia menemukan banyak panggilan tak terjawab dari seseorang bernama Edward. Karena penasaran, Beth langsung menghubungi nomor tersebut. Namun, dia sangat terkejut ketika mengetahui panggilan itu justru tersambung ke pesan suara milik suaminya, Rob. Merasa ada yang tidak beres, Beth kemudian membuka isi chat antara suaminya dan Kate. Disinilah perasaannya seketika hancur saat membaca isi percakapan mesra mereka. Ternyata selama ini Rob berselingkuh dengan sahabatnya sendiri tanpa sepengetahuannya. Setelah dari toilet, Beth langsung pergi ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Di sana, detektif Kovac memberitahu bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan tubuh Kate positif mengkonsumsi kokain dan terdapat kadar ketamin yang sangat tinggi. Begitu juga dengan Beth yang positif mengandung ketamin. Tentu saja Beth membantah karena dia tidak pernah menggunakan narkoboy selama ini. Ia menduga kalau kedua pria asing itulah yang membius mereka. Namun, detektif Kovac menjelaskan bahwa polisi telah menginterogasi kedua pria tersebut dan mereka mengaku tidak pernah memberikan apapun kepada Kate atau Beth. Kedua pria itu juga memiliki rekam jejak bersih tanpa catatan kriminal. Apalagi saat Kate dinyatakan tewas, mereka sudah meninggalkan penginapan menggunakan taksi. Hal ini juga telah dikonfirmasi melalui riwayat order di perusahaan taksi yang mereka naiki. Setelah itu, detektif Kovac bertanya apakah Beth dan Kate bertengkar di malam kejadian. Karena ada beberapa orang di klub malam itu yang sempat melihat Beth dan Kate terlibat perdebatan. Beth berusaha mengingat kembali kejadian malam itu dan dia sangat yakin bahwa tidak ada pertengkaran yang terjadi. With people from the blue parlor, and several people saw you and Kate arguing when you left. what? No. It wasn't an argument. It was a conversation.
Namun cara Beth menjelaskan membuat para detektif curiga. Karena sebelumnya, Beth menyatakan bahwa dia tidak ingat apapun yang terjadi di malam itu. Tetapi kini, dia tiba-tiba mengatakan dengan pasti bahwa mereka tidak bertengkar. Kesaksian yang berubah-ubah dan tidak konsisten ini menimbulkan kecurigaan polisi. Your story keeps changing. What are you saying? You think I have something to do with Kate's murder? Untuk memastikan Beth tidak kembali ke negaranya, polisi pun menahan paspornya untuk sementara waktu. Beth langsung menghubungi Jay dan menceritakan perselingkuhan antara Kate dan suaminya, Rob. Jay mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui hal itu sejak lama. Namun ia tidak memberitahu Beth karena saat itu Beth sedang hamil besar. Jay menambahkan bahwa Kate melakukan hal tersebut sebagai balas dendam karena dulu Jay juga pernah berselingkuh. Setelah mendengar semua penjelasan Jay, Beth merasa menyesal dan begitu kecewa. Kenapa baru sekarang mengetahui semua ini? Dia pergi menemui Zane di sebuah restoran untuk menceritakan keluh kesalnya sekaligus meminta saran. Beth mulai curiga, jangan-jangan Kate lah yang telah membiusnya agar Beth terlihat seperti sedang bersama pria sewaan, sehingga Rob punya alasan untuk menyalahkannya. Setelah mendengarkan keluhan Beth, Zane bertanya mengapa dia tidak mencurigainya sebagai pelaku. Beth pun menjawab kalau dia sama sekali tidak curiga pada Zane. Malam harinya, Beth menerima telepon dari Rob yang seperti biasa memberitahu kabar anak mereka. Namun Beth langsung bertanya tentang perselingkuhannya dengan Kate. Rob awalnya tidak mengaku, tetapi setelah Beth menunjukkan bukti, Rob pun tak bisa mengelak dan meminta maaf, lalu menyuruhnya pulang untuk membahas masalah ini. Namun, Beth tidak bisa pulang karena paspornya ditahan oleh polisi yang kini mencurigainya sebagai pembunuh Kate. Look, you just gotta come home. All right, we can't do this over the phone. I can't. My passport. Because I'm sure they think I killed Kate. And if they Keesokan harinya, Beth terkejut saat detektif Kovac dan Pavic datang dengan surat penangkapan atas pembunuhan Kate. Dalam interogasi, polisi menunjukkan foto Beth bersama Zane di restoran, mengungkapkan bahwa Zane adalah anggota mafia Albania, dan menuduh Beth menyewa Zane untuk membunuh Kate yang telah berselingkuh dengan suaminya. Hey, this is insane! How do you can't possibly think I had anything to do with this, please? And why would I want Kate dead? Because she was having an affair with your husband. Tetapi Beth tidak langsung ditahan karena meminta pendampingan pengacara. Sesampainya di penginapan, Beth terkejut menemukan Zane berada di kamarnya. Zane menjelaskan bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan polisi dan bukan pembunuh Kate, karena saat kejadian dia sedang mengemudi dan bisa dibuktikan melalui aplikasi taksi. Setelah Zane pergi, Beth mulai berpikir dari mana polisi mengetahui perselingkuhan Rob dan Kate. Beth curiga pada Sebastian yang mungkin mengetahui perdebatan dirinya dengan Rob soal perselingkuhan itu. Beth memeriksa kamarnya dan menemukan kamera tersembunyi di balik cermin. Setelah itu, dia keluar dan diam-diam mengambil kunci ruangan kerja Sebastian. My cell data ran out. Could I get the Wi-Fi password? What happened with the police? They let you go. Ketika Sebastian pergi, Beth masuk ke ruang kerjanya, dan betapa terkejutnya dia menemukan bahwa seluruh kamar dipasangi kamera tersembunyi yang merekam semua aktivitas tamu. Beth mencari rekaman saat Kate menghilang malam itu dan menemukan bahwa kedua pria sewaan itu hanya mengambil tas Kate dan meninggalkan kamar, tidak melakukan hal lain seperti yang dituduhkan. Kate mengejar kedua pria itu menggunakan taksi. Beth kemudian mencatat nomor plat taksi yang digunakan oleh Kate. Namun ketika Kate kembali ke penginapan, ia diantar menggunakan mobil pribadi. Beth yang ingin mencatat nomor plat mobil tersebut, tapi belum sempat mencatatnya, tiba-tiba Beth mendengar suara Sebastian yang baru kembali dan menuju ke ruangan itu. Saat Sebastian mau masuk, Beth membuka pintu sehingga Sebastian terpental, dan Beth pun segera lari keluar.
Tapi belum sempat melarikan diri, Sebastian berhasil menarik tangan Beth. Tanpa pikir panjang, Beth langsung mendorong Sebastian hingga jatuh dan terbentur kursi. Melihat Sebastian yang pingsan, Beth panik dan berlari keluar, lalu bertemu dengan Zane yang masih menunggu di luar penginapan. Mereka pun pergi ke pool taksi untuk mencari tahu siapa sopir yang mengemudikan taksi yang nomor platnya sudah dicatat Beth. Akhirnya, mereka menemukan sopir taksi yang mengantarkan Kate malam itu. Namun, dari penjelasan sang sopir, ternyata Kate bukan mengejar pencuri tasnya, melainkan pergi ke kantor polisi. If Kate reported her bag stolen, why wasn't there a record of it when I went to report her missing? Pavic didn't file my report either. We need to get out of here. Kemudian saat akan pergi, para polisi datang dan langsung mengepung mereka. Ternyata, Beth sudah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ketika Beth melihat mobil detektif Pavik, ia langsung teringat pada rekaman CCTV di penginapan. Nomor plat mobil yang dikendarai Pavik ternyata sama dengan mobil yang mengantar Kate kembali ke penginapan malam itu. Menyadari situasi berbahaya, Beth dan Zane memutuskan kabur dari kejaran polisi yang mengepung mereka. Beth pun mengatakan kemungkinan besar pelaku yang membunuh Kate adalah detektif Pavik karena rekaman CCTV menunjukkan bahwa Pavik adalah orang terakhir yang terlihat bersama Kate pada malam kejadian. Zane pun menyarankan Beth untuk mencari pertolongan, sementara dirinya akan mencoba mengalihkan perhatian polisi. Saat mencoba kabur, Pavik melihat dan memergoki Beth dan segera mengejarnya hingga ke atap gedung. Beth terpojok dan terkepung. Dia pun langsung menuduh Pavik sebagai orang yang membunuh Kate. Pavik tidak terima tuduhan itu. Dia mendekati Beth lalu mencengkeram tubuhnya dengan keras. Tiba-tiba detektif Kovac muncul dari belakang sambil mengarahkan pistol ke Pavik. Pavik yang terkejut dan kehilangan keseimbangan tergelincir dan jatuh dari atap gedung dan tewas seketika. Beth kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di sana Kovac memperlihatkan rekaman CCTV di depan penginapan yang memperlihatkan Pavik mengantar Kate pulang ke penginapan. Berdasarkan bukti yang terkumpul, Kovac menyimpulkan bahwa kemungkinan Pavik lah yang menghabisi Kate karena merasa tersinggung dan marah setelah ajakan atau rayuannya ditolak. Detektif Kovac juga menjelaskan bahwa dua pria sewaan itu memang telah membius Beth dan Kate dengan ketamin. Polisi menemukan bukti zat tersebut di rumah mereka dan kedua pria itu sudah mengakui semuanya. Namun, karena Kate sebelumnya menggunakan kokain, efek ketamin tidak bekerja pada tubuhnya dan membuat Kate tetap sadar di malam kejadian itu. Setelah menerima paspornya kembali, Beth menemui Zane untuk berpamitan karena ia akan kembali ke negaranya. Beth mengucapkan terima kasihnya kepada Zane atas semua bantuannya. Beberapa minggu kemudian, Beth sudah kembali ke rumah dan tinggal bersama suaminya Rob. Meski hubungan mereka masih belum pulih sepenuhnya, Rob terus berusaha meminta maaf dan berharap bisa memperbaiki semuanya. Beth pun bertanya di mana kunci cadangan mobilnya. Rob mengatakan kunci itu ada di dalam saku bajunya yang tersangkut di balik lemari. Namun, saat Beth memeriksa saku Rob, ia menemukan bagian kalung yang pernah dia berikan kepada Kate. Beth sangat terkejut dan langsung pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Setelah beberapa saat, Beth menelpon detektif Kovac dan memberitahu penemuan penting ini. Rob yang mulai curiga memanggil Beth berkali-kali. Beth keluar dengan tenang dan mengajak Rob duduk untuk berbicara sambil minum teh.
tanpa basa-basi, Beth mengungkapkan bahwa ia sudah tahu siapa pembunuh Kate. Ternyata bukan detektif Pavik, melainkan Rob. You killed Kate. What? It wasn't Pavic. It was you. Rob yang mendengar tuduhan malah terlihat tertawa. Beth menjelaskan bahwa penerbangan ke Kroasia hanya memakan waktu 2 jam saja, dan ini bukan hal yang mustahil. Only 2 hours. It's insane. Flew back by Saturday morning. Won't be hard to check the flights. Beth, come on. You can't be serious. Beth juga memperlihatkan bagian kalung Kate, yang membuat Rob seketika terpojok dan tak bisa mengelak lagi. Rob pun beralibi bahwa apa yang terjadi malam itu adalah ketidaksengajaan, karena Kate terus memaksa dirinya untuk bercerai dan hidup bersamanya, dan terjadilah insiden itu. Tentu ini alasan yang tidak benar. How are you doing it? I needed to see you. Come on, come on. Kate, What? Phyllis, we're doing this, you and me. For God's sake, Rob. How many times? It meant nothing. Di mana Kate lah yang meminta agar hubungan mereka diakhiri. Namun Rob menolak, lalu emosi dan secara tak sengaja memukulnya. Kate terjatuh ke tebing dan terbawa arus laut. Bukannya menolong, Rob malah pergi meninggalkan Kate yang pingsan dan terbawa arus hingga akhirnya tenggelam. Huh? You killed my best friend. But you're not going to tell the police, are you? Merasa mulai terancam, Rob meminta agar Beth tidak melaporkannya ke polisi. Namun, percuma saja, karena ternyata sejak tadi sambungan telepon Beth dan detektif Kovac masih aktif. Dan tentu saja, percakapan mereka sudah terekam dan diketahui. Merasa panik, Rob mencoba menghabisi Beth. Namun Beth berhasil melawan dan membuat Rob terjatuh. Beth pun segera pergi sambil menggendong anaknya. Di akhir film, terlihat para polisi datang ke lokasi untuk menangkap Rob. Sekian alur cerita film kali ini. Gimana menurut kalian tentang plot twist yang tersaji di film ini? Meskipun ini bukanlah film papan atas, tapi setidaknya alur ceritanya sudah bisa disandingkan dengan film-film top kelas Wahid lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.